Halo, assalamualaikum. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga pada baik, sehat, dan lancar selalu ya rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya, aku mau ngucapin minal aizin wal faizin karena sekarang itu lagi momen lebaran ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin kalau aku tuh ada salah-salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, di video kali ini aku mau buat budgeting untuk di bulan April week ke-1, tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu ya. Untuk di bulan Maret week terakhir ini tuh pada habis ya budgetnya teman-teman. Tinggal ada di jajan anak aja, ini ada sebesar 15.000. Jadi nanti mau aku masukin aja ke tabungannya Sheryl ya teman-teman. Yang lainnya itu udah pada habis tapi ya alhamdulillah nggak over budget amat gitu ya. Karena emang, menjelang lebaran tuh banyak banget sih pengeluarannya. Terus kalau pas lebaran gini, banyak cemilan makanya Sheryl tuh jarang jajan ya. Oke lanjut untuk di week pertama ini dari tanggal 2 sampai tanggal 7 ya, tanggal satunya aku lewatin karena aku tuh nggak ada belanja sama sekali. Terus dengan income-nya ada 500.000, kewajibannya 120.000, savingnya 125.000, dan kebutuhannya 255.000 ya teman-teman. Nah, bagaimana cara aku mengatur uang 500.000 untuk 1 minggu? Simak terus videonya. Teman-teman gimana nih, masih pada di kampung halaman? Apa udah balik ke rumah masing-masing? Kalau aku itu mudiknya jarak deket aja. Jadi ya misalkan hari pertama di keluarga suami, terus hari kedua di keluarga aku, lanjut hari ketiga paling ke teman atau kerabat yang belum dikunjungin gitu ya teman-teman. Oke lanjut ya, kita ke kategori living dulu untuk belanja bulanan atau groceries ya. Ini aku masukin 40.000, lanjut untuk belanja mingguan. Kali ini aku isi 100.000 ya. Soalnya stok protein di kulkas aku tuh masih banyak ya. Paling ini tuh sayur ya, sayuran aku tuh yang pada habis. Sama ya bumbu paling kayak gitu aja ya teman-teman. Jadi ini tuh aku perkirakan cukup aja gitu ya. Lanjut untuk jajan anak karena di rumah itu banyak banget cemilan. Jadi aku budgetin aja 20.000. Semoga masih aman ya. Lanjut untuk kebutuhan anak 30.000. Ini tuh kalau ada pengen beliin dia susu atau skincare gitu ya teman-teman. Terus untuk jajan istri ini tuh untuk aku sendiri ya, itu ada 25.000. Yang terakhir ada bensin 15.000 ya teman-teman. Jadi pas minggu kelima Maret kemarin itu pengeluaran bensin itu lebih banyak ya, tapi alhamdulillah diisiin juga sih sama pak suami, jadi nggak over budget ya teman-teman. Karena kan emang kesana kesini juga dibutuhkan gitu ya, keluar-keluar pakai motor aku. Tapi untuk di minggu ini aku isi seperti biasa aja 15.000 ya teman-teman. Dan ini dia untuk pegangan aku selama 1 minggu ke depan. Lanjut untuk isi kewajiban ya, dan ini mohon maaf ya teman-teman, aku tuh lupa banget geser kestrenya ke sebelah kiri gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan, mohon maaf ya, tapi nanti bakalan aku geser ya teman-teman. Oh ya, kemarin tuh ada yang komen ya, dia tuh pengennya aku buat daily vlog gitu, tapi ya belum belum aku bisa bikin gitu ya, mohon maaf ya teman-teman, karena aku tuh agak kurang pede. Tapi nggak tahu nanti ya, doain aja ya teman-teman. Kalau untuk sementara aku tuh lagi senengnya di budgeting kayak gini ya. Oke lanjut untuk kewajiban, tadi yang kuota aku isi 20.000. Terus beras ini tuh ada di posnya itu ada 90. Minggu ini aku mau tambahin 10.000 aja ya, tadi aku tuker atau kembaliin. Jadi total di beras tuh ada 100.000. Karena beras aku tuh alhamdulillah masih banyak gitu ya. Jadi aku cuman update aja biar budgetnya itu tetap nambah gitu ya. Kalau nanti berasnya udah habis baru aku beliin ya teman-teman. Untuk gas aku tambahin 5.000 aja, jadi udah ada 16.000. Terus ini untuk listrik dan juga BPJS untuk pembayaran April aku tambahin 70.000 dan udah ada 280.000 ya teman-teman. Karena listriknya udah bayaran normal, jadi aku isinya per minggu 70.000. Terus ada iuran juga, minggu ini aku isi 20.000. Jadi ini tuh udah ada 25.000 ya. Untuk pembayaran di April juga, jadi lebih gampang ya kalau kita sisihkan seperti ini sedikit demi sedikit. Kita
utamakan dulu lah kewajiban, lanjut ke kebutuhan, baru ke tabungan. Kalau aku gitu ya teman-teman, tabungan itu nanti kalau udah ada apa ya budget sisanya gitu ya. Terus ini untuk SPP-nya si Cheryl, untuk SPP Bimba ya untuk Mei. Jadi pembayarannya tuh 200.000 dan aku cicil nih ya, ada yang 5.000, 10.000. Terus trackernya ini ditarik lah sama Cheryl, jadi sobek ya teman-teman. Jadi ya udahlah aku masukin aja ke Ziploc-nya. Itu udah ada 20.000 ya untuk pembayaran di bulan Mei. Karena bulan April itu sebelum libur lebaran bimbanya aku tuh udah bayar. Karena pikir aku tuh kalau udah bayar yang wajib-wajib itu kan udah enak ya lebarannya. Dia tuh masuknya kan nanti sekitaran tanggal 9. Jadi tuh ayahnya bayar SPP dan aku tuh udah bayar jadi udah lebih tenang ya. Dan ini aku tuh baru sadar ya cash tray-nya aku pindahin kan jadi lebih enak ya liatnya ya teman-teman. Lanjut lagi ke bagian sinking fund ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau isi dulu untuk dana lainnya. Di minggu ini aku anggarkan 25.000. Ini tuh banyak kepake di minggu terakhir bulan Ramadan kemarin ya, kayak yang buat beli apa itu bawa takjil ke musola, terus tuh bagi-bagi takjil di bimbanya Cheryl. Oh zaburan maksud aku. Jadi ini aku isi lagi ya 25.000. Jadi udah ada 35.000 ya teman-teman. Terus untuk saving lebaran tahun depan, yuk yang belum mulai kita sama-sama sambil ngumpulin uang baru nih ya teman-teman, bisa banget. Jadi nggak perlu nuker-nuker lagi ketika lebaran tahun depan ya. Kumpulin aja yang pecahan yang kita butuhkan, misal 5.000, 10.000, lumayan banget kan. Ini aku isinya 30.000 ya dan satu cupcake-nya itu 15.000. Jadi nanti tinggal warnain aja 2 cupcake gitu ya teman-teman. Nabung buat lebaran ini kita bisa tentuin dulu targetnya, terus itu bikin trackernya atau beli tracker jadi pun boleh ya teman-teman. Ini aku pakai dari Planner V, terus angkanya tinggal aku sesuaikan aja sama kebutuhan ya. Target aku tuh nggak gede-gede ya teman-teman, 2 jutaan aja kalau goals. Terus yang apa sih kalau setahun itu kan lumayan ya, walaupun ya kadang goals kadang enggak, yang penting kita udah berusaha ya. Terutama buat kita yang nggak punya THR, jangan patah semangat, kita itu bisa ngumpulin THR sendiri ya teman-teman. Terus ini aku juga buat tabungan Ramadan. Ini tuh untuk keperluan Ramadan. Target pertama aku tuh 400.000 ya, nggak gede-gede ya. Aku isinya 10.000, ini udah ada 40.000 ya. Next ada pajak kendaraan, ini untuk bulan Juli ya. Kali ini aku tuh mau isinya 10.000. Ini yang 5.000 udah penuh ya aku isi. Ini yang 5.000 sama yang 10.000 sama 20.000 teman-teman yang belum diwarnain. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, yang penting keisi aja. Dan totalnya itu udah ada 230.000. Alhamdulillah ya. Yang banyak kosong itu yang pecahan 20.000, nggak apa-apa lah ya, namanya juga nabung sedikit demi sedikit. Terus aku juga mau isi di bagian SIM per minggunya tuh 5.000. Tapi aku tuh nggak tahu ya di mana spidol permanen aku tuh dimainin sama si Cheryl. Jadi aku nandainnya nanti aja ya teman-teman. Ini aku ngumpulinnya bener-bener setahun ya, dari bulan Desember tahun lalu ke Desember tahun ini ya teman-teman. Kalau di sinking fund itu target aku nggak lama-lama, paling lama itu setahun ya, kayak lebaran, Ramadan, pajak, SIM itu setahun ya jangka waktunya, kayak jangka pendek gitu ya. Dan untuk bagian saving aku bedain bindernya biar lebih gampang ya. Aku mau isi dulu di bagian pendidikannya Cheryl sebanyak 40.000. Ini tuh auto debit ya teman-teman. Dan banyak banget ya yang nanya, Bun kalau auto debit tuh orang tuanya harus punya rekening ya? Iya bunda, karena kita itu auto debitnya dari rekening induk, jadi rekening kita. Kalau udah cair nanti masuknya ke rekening kita. Aku pakainya BSI ya, tabungan berjangka. Ada juga yang tabungan pendidikan, bedanya kalau tabungan pendidikan ada apa ya, asuransinya gitu, bayar per bulan 2.500 rupiah. Kalau yang tabungan berjangka itu free adminnya gitu ya teman-teman, free juga untuk asuransinya. Terus tadi tuh aku isi di tabungan anak 15.000 dari sisa jajan dia aja ya teman-teman. Minggu ini aku isinya cuman sedikit demi sedikit aja. Bagian saving aku isinya 20.000, jadi udah ada 570.000. Ini aku masukin ke rekeningnya masing-masing ya teman-teman. Terus dana pensiun aku juga ngumpulinnya sedikit demi sedikit. Aku isinya di 10.000 terakhir, receh banget nih. Jadi udah ada 40.000 ya.
Gak apa-apa ya teman-teman, walaupun sedikit demi sedikit, yang penting kita itu udah berusaha untuk menyisihkan untuk tabungan masa kini dan juga masa depan. Semangat terus ya buat kita semua. Terima kasih yang sudah simak video aku sampai selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.